Rika. Selamat pagi teman-teman di rumah dan yang di sekolah. Oke, Michelle sudah masuk belum? Belum. Berarti yang sejak yang online hanya Michael dan Michelle ya? Ya, hanya 2 orang aja ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk pelajaran pramuka, Ibu akan minta bantuan untuk pimpin doa. Apakah pimpin doa? What the sweet? Ya. Apa Allah SOP? Ya. Sudah. Oke, Diego baca Pancasila. Michael baca Dasar Dharma Pramuka. Ya. Baik. Silakan. Aftana berdoa dengan agamanya Aftana, lalu kita semua menyesuaikan dengan agama kita masing-masing. Silakan Aftana. Baik. Ibu-ibu, berarti doa lewat. Iya, kita belajar ini ya, namanya keberagaman, kita belajar untuk menghormati. Silakan. Jadi ilmuwan Islam sama karena diriku dan berdiri karena kecerdasan akhir. Oke, terima kasih Aftana. Silakan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan. Dasar Dharma Pramuka di halaman 3. Iya, aku nggak punya bukunya ya. Oke, sorry kalau begitu. Ya, lo kan yang keras. Yes. Kok semua temannya ada lotion? Bukan lotion. Correct. Lima adalah menolong masalah. 6 lagi terampil dan gembira. 7 hemat dan bersahaja. 8 disiplin berani dan setia. 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10 sikap kerja kepada dan perjuangan. Oke, lanjut. Kita lanjut sebelum kita mulai. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat salam pramuka ya untuk semua teman-teman di sini dan di rumah. Oke, mungkin kayaknya Ibu harus kembalikan ke arah kelas ini gimana ya? Jadinya Proyektor. ya pakai Polygon Studio Video kan? Ini lebih tidak. Kenapa ada satu tanda tangannya molor? Lotion biru. Oke. Kamu ada ini. Oke, sekarang kita akan sekarang kita ya. YouTube. Gitu. Agamanya nantinya yang selesaikan dulu. Sudah, malam suaranya. Kalian tulis kemana? Oke. Kalian belum ya.
Oke, menyampaikan seorang pramuka, ya, sekarang kita SKU nomor 6, ya. Seorang pramuka dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan. Jadi nanti kalian masing-masing harus bisa memberikan pendapat, ya. Tapi pendapatnya itu ya bisa ditanggungjawabkannya dengan baik. Jangan asal seperti ini. Ya Ibu, apalagi Bu, selanjutnya. Nah, nih itu jadi kayak apa ya kemarin ya? Kayak apa? Oke, lanjut ya. Kamu kemarin sudah ini belum? Iya, kamu kan aku nggak datang kamu. Oke. Setiap orang ya memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau gagasan di muka umum. Hal ini dapat merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kira-kira Ibu mau tanya, kalau misalnya memberikan gagasan atau pendapat di muka umum, biasanya disebutnya apa? Hah? Kamu pernah nggak kamu melihat orang ya menyampaikan pendapatnya di depan di ya apa? Aku juga pernah melihat orang. Di mana? Aku nggak pernah melihat. Tidak pernah lihat orang. Kamu tidak lihat orang di sini. Berarti kamu sendirian di sini. Because only imagination, you're not real. Kita itu kayak alien. Oke, jadi contoh ya, beberapa hari yang lalu itu ada orang yang ada yang mengungkapkan pendapatnya di depan forum, yaitu di gedung MPR DPR. Ya, nah itu adalah bukan pendapat, tapi itu adalah demonstrasi. Ya, Bukan demokrasi. ya. Jadi kalau ini sama seperti tapi kita di depan di sekolah, kita lingkupnya masih di sekolah. Ya, makanya Bu kemarin lihat ada anak sekolah ya SMA yang ikut demonstrasi. Betul, tapi kan untuk jenjang sekolah, jenjang itu tingkatan kalian kan tingkat SMP, SMA, tapi bukan SMA sini orang lain. Dan itu bukan orang Jakarta malah dari daerah Tangerang apa dari. Nah itu memang tidak diperbolehkan karena kita lingkupnya masih di sekolah ya, di pramuka itu di kelas ya. Tadi pas upacara, nah itu kan itu kalian boleh mengungkapkan pendapat di lingkungan sekolah ya, kecuali kalian ikut lomba debat ya, nah itu juga boleh karena itu kan memang kita bertemu dengan banyak orang ya, tapi kita harus apresiasikan untuk apa yang ikut lomba bikin video ya. Nah walaupun tidak berang tapi luar biasa ya, sudah berani. Gak apa-apa, coba anak ibu aja gitu. Dia ikut lomba menulis tidak berhasil, tapi dia dapat sertifikat itu bahwa dia adalah penulis cerpen termuda. Ya, oke lanjut ya. Di sini, jadi ketika manusia itu lahir, maka kita mempunyai hak untuk berbicara, hak untuk berkumpul, berteman, ya, berorganisasi, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itulah hak kita. Ya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah kebebasan setiap orang ya untuk menyampaikan pendapat, bisa berupa pemikiran, ide atau gagasan. Sekolah kita termasuk demokrasi. Kenapa demokrasi? Karena nanti ketika ada pertemuan orang tua kalian datang. Orang tua kalian bisa memberikan saran, masukan, ya untuk perkembangan yang ada di sekolah kita, terutama di kelas 7 ini. Ya, nah, setiap orang itu memiliki hak dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum karena dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
dan Deklarasi Universal HAM Dunia. HAM itu adalah hak azali manusia. Ya, jadi kita semua berhak untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Seperti demonstrasi itu memang, tapi harus diberikan surat dulu ke kepolisian dulu. Dong kita ya dong, nanti kalau ada apa-apa, kenapa? Ya, karena kan supaya nanti dijaga, dikawal dengan baik. Sama kalau kita diberikan penalihan demonstrasi di suatu negara tertentu, itu tertib loh. Yang demo-demo, yang kerja-kerja, yang nggak ada namanya kerusuhan. Oke, berarti salut kita tertib banget ya, sampai demo cuma begitu dong, udah selesai, bisa demonya udah menyampaikan aspirasinya, sudah ketemu dengan selesai pulang. Hebat, benar. Ada yang pasti. Makanya kalau di sini kan ada yang rusuh, ada ya itulah, ada orang-orang tertentu yang bukan menginspirasi ya, malah mengacaukan. Nah, itu kalau itu bilang ya. Makanya bilang ini luar biasa sekali. Sekarang tuh gimana apa tuh? Set di Korea. Set. Begitu ibu lihat di Seoul. Set. Berkati banget juga bilang, ngapain cuma rame-rame, kita mah yang belanja yang ini. Oke Pak, ibu kalau senangnya gitu kalau jalan ke suatu tempat yang ibu amati itulah budayanya, manusianya, ya bagaimana dia bersosialisasi dengan orang dan banyak hal yang ibu lihat, tidak hanya jalan saja, tapi dianalisis. Kenapa harus analisis? Karena kan hal yang positif harus bisa kita ambil, yang negatif tidak bukan. Oke. Lalu bagaimana cara menyampaikan pendapat di muka umum? Ya, hendaknya dilakukan cara yang benar dan bertanggung jawab. Oke. Ya, dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Tapi kalau bahasanya menjelek-jelekan atau memaki-maki orang atau itu namanya bukan menyampaikan pendapat. Yang ada kamu malah membuat orang marah. Yang ada terjadi pertikaian. Ya. Kalau di Zoom ya, pertama kali kita melakukan orang sekolah secara online, itu kan pasti kan ada yang pergi chatroom ya. Ibu permisi ya, mau izin ke toilet dulu. Nah, ibu mau ke toilet. Oke. Terus ketika ibu tanya, dan kalian kalau di kelas, ibu boleh minum nggak? Boleh. Ibu izin mau ke toilet. Itu adalah cara kalian untuk meminta izin. Ya. Jangan malah diem aja ya. Ditanya malah nggak ngerti apa-apa. Ini harus gini. Ya nanti aja lah silakan biasa. Bukan. You just harus toilet, tangan. Pinta itu bisa hilang. This is not the restaurant. Oke, lanjut ya. Nah ini dia, menyampaikan pendapat dengan kata yang sopan. Nanti ibu akan tanya kepada kalian, kira-kira kalian bisa menyampaikan pendapat pakai yang lama aja di luar itu kan ada enggak? Itu tuh di luar ada, jangan pakai yang baru lagi. Ya. Nah ini dia, jadi di depan forum, ya, ini antar pramuka, ya, kita kenalkan jadi, lalu kalian mengungkapkan pendapat di depan itu. Tapi rata-rata pada bilang, oh nggak mau aku malu. Nah, padahal teman-temannya semua satu angkatan, maksudnya sama-sama penggalang ya tingkat SMP. Apa malu, ya kan? Tapi ada juga yang memang saking dia demam panggung sampai ada yang pingsan. Oh ya. Ada loh. Itu bahaya teman-teman, nggak apa-apa. Kalau dia nggak berani, jangan dipaksa. Ada yang begitu. Kok ibu dikata kalau itu nanti perutnya mulus. Aduh, tapi nggak pengen kok jadi bulat. Tapi udahannya tarik nafas, tenang, pasti bisa. Biasanya kalau anak diberikan ujian, tuh mamanya yang stres ya, anaknya mah santai aja ya. Aduh, lulus kali ya, waktu dia daftar di SMP Kanisius dulu kan, ibu nganterin tesnya, nganterin ini.
Brown ya itu ibunya yang mama, ibu yang stres ya, anaknya mah santai aja. Dan akhirnya ya lulus ya. Nah ini sekarang mau daftar nanti bulan hari ini pas di Lebaran ini kita mau lihat sekolahnya dan asramanya karena mau masuk SMA Nusantara, Taruna Nusantara. Jadi itu sekolah semi militer ya. Jadi semua nanti sesudah dari situ dia bisa ngambil akademi militer dan bisa pilih mau angkatan darat, mau laut, mau polisi seperti itu. Tapi tesnya ya susah ya. Oke. Sekali lagi. Nah ini dia, tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemarin di kelas berapa ya? Bilang kelas 6 apa 6 ya? Ibu aku suka sekali loh Bu. Kalau ada orang ngomong, aku potong. Kepada orang ngomong, aku potong. Aduh, yang ada, kenapa kamu suka begitu? Nggak tahu, tiba-tiba aja saya suka gitu kan. Itu tidak boleh dibiasakan, teman-teman. Kenapa? Betul, selain tidak sopan, kadang-kadang kalau ibu mau ngomong, kalian potong, ibu suka lupa. Tadi mau ngomong apa ya? Ya kan? Jadi tidak selesai apa yang kalian dibahas. Ya. Kalau orang Jawa jelas, itu nggak sopan itu. Ya, tapi kalau di dunia pendidikan saat ini, ya boleh. Hanya terkadang yang ini mau ngomong, ini mau jadi bingung kan? Jadi ketika kalian udah mulai memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara, silakan. Tapi jangan biasakan sifat seperti ini, memotong pembicaraan orang lain. Ya, memotong gue bagus ya. Tapi memotong pembicaraan orang lain. Oke, kita lanjut lagi. Nah, didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur. Jadi ketika kamu mau berbicara, pikirkan dulu. Ya. Kayak dia Bu, tadi aku bilang, kamu apa? Ini berapa Bu? Ini gimana Bu? Ya apa Bu? Nah, dipikirkan tidak ya sebelum berbicara. Padahal baru dijelaskan. Ya. Tuh, lagi kayak begitu. Untungnya itu kenal, kita kalau sama orang lain, itu orang lain pasti akan tersinggung. Ini maksudnya apa? Kamu mau ini saya, mau ribut dengan saya, apa? Karena orang seperti itu. Orang kita niatnya nggak begitu, yang ada jadi ribut, ya enggak? Ya, mereka tindak seperti menangisasi saat ini yaitu karena komunikasi yang tidak baik. Ini dia, tidak didasarkan pada akal sehat dan hati nurani. Ya. Nanti di kelas 9 ada membuat teks imajinasi, masih video di mana ada orang lansia tahu kan lansia, orang yang sudah tua sedang pergi naik kereta tapi di luar negeri ya kejadiannya, dan naik kereta itu dia tidak mendapatkan tempat duduk ya, dan itu tempat duduk itu ada tempat duduk yang kita bisa membeli kereta yang tidak ada tempat duduknya. Semua anak muda itu pada diem semua. Tidak ada yang mau memberikan lansia ini duduk. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mau memberikan tempat duduknya. Dia lagi duduk. Dia bilang sama bapak tua ini, oh perjalanan saya jauh, nanti kamu kalau berdiri bagaimana? Gitu. Oh nggak apa-apa. Dan saya tidak punya nomor untuk kursi ini. Tenang saja, seperti yang duduk di kursi ini tidak ada. Saya juga tidak ada nomornya. Padahal itu adalah kursinya dia. Ya, lalu tiba-tiba masih di sini akan ngecek tiket ya. Dicek tiketnya dan wanita itu masih di sini kaget. Loh, ini kan nomor kamu, tapi dikasih kepada lansia ini. Terus akhirnya dia bilang, oke, di paling belakang ada kursi kosong, kamu bisa duduk katanya gitu ya. Dan tambah terkejutnya lagi orang-orang di sekitar dia dan bapak lansia ini. Nah, ternyata dia adalah difabel. Difabel dia mempunyai cacat tubuh. Jadi itu tidak bisa jalan. Jadi dia ambil tongkatnya untuk berjalan. Bayangkan dia berdiri begitu berjam-jam, tapi dia masih memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya. Dan orang lain pada kaget semua yang cantik, yang muda, yang ganteng, yang sehat, tidak mau membantu.
Tapi ketika orang yang sedang, tapi orang yang dalam kekurangan mau membantu, itu namanya teks imajinasi, inspirasi. Nanti kalian akan belajar ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, hati nurani. Nah itu dia, bagaimana kita kepekaan kita kepada orang lain. Tadi ketika mau naik tangga aja, Rafael kelas 9, Bu bawa tas, bawa laptop, ibu mau dibantu, oh nggak usah. Berarti dia mempunyai hati nurani yang membantu, ada niatan untuk membantu. Ya jangan tiba-tiba ada yang jatuh diketawain, jangan. Bukan ditolongin malah ketawa, yang ada yang jatuh jadi sedih ya. Dulu tuh siapa yang mau ngasih SD? Lalu berani menanggung resiko bila sanggahan dari pihak lain. Jadi ketika kamu memberikan pendapat dan orang lain yang lainnya memberikan, saya nggak setuju, ya berani kamu untuk memberi, kamu mempertahankan supaya apa yang kamu harapkan itu bisa terwujud dan kita semua bisa menyetujuinya. Ya, maka ibu setiap ada ini kita diskusikan bersama supaya sama-sama mendapatkan hasil yang maksimal, win-win solution namanya. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan tepat waktu, ibu pun mendapatkan nilai yang tepat waktu juga. Ya, kita lanjut lagi. Jangan suka memaksakan kehendak atau pendapat sendiri. Pokoknya Catherine harus ikut ya. Oh enggak ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya. Diberikan kebebasan. Kalau dia tidak mau, sudah kita cari alternatif lain. Ya, atau kita bisa voting supaya kesepakatan bersama ini berhasil. Ya. Lalu mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jelas. Jadi, sekarang kepentingan dia satu kelompok. Kelompok ini kepentingannya bagaimana? Kita harus bagaimana? Nah, semua harus menyetujuinya. Mengapa? Karena kita susah senang kita rasakan bersama. Dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Jangan udah ada masalah, ini kan pendapat kamu, ini kan kamu yang ini, saya mah ikut-ikut aja. Jangan ada masalah ditinggalin temennya, nggak boleh begitu. Ya, seperti buat pantun, ya kalian suruh buat pantun, ya ternyata biarin aja lah, Logan pinter bisa lah. Dia Logan salah pantunnya, bukan saya bu yang buat si Logan. Nah, masih ada yang begitu ya. Nggak mau seperti itu, oke? Ya. Domen yang bercanda ya. Oke, lanjut ya. Nah, apabila saran atau usulan atau kritik tidak bisa diterima, maka harus berbesar hati untuk menerimanya. Ya, misalnya, Bu, kita kan bagus lah kemarin ya lihatnya, Bu, kita terakhir aja Bu, biar nanti ya hasilnya lebih ini. Ibu nggak mau. Malah ibu mau yang pertama, biar kita tuh buat semangatin yang lainnya. Akhirnya, oke, gitu ya. Dan seperti itu berbesar hati, jangan malah ketemu malam-malam sama Ibu Rika, Ibu Rika mah, tapi bagus seperti itu, besar hati untuk menerima, ya Bu, seperti itu. Lanjut di sini. Nah, dapat melaksanakan hasil keputusan bersama secara jujur dan bertanggung jawab. Ya, kalau Ibu angkatan kalian ini bagus sekali, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kelompok yang bukan angkatan yang tahun ini memang bagus. Nanti di kelas 6 naik ke kelas 7 yang angkatan ini, itu kalau digabung jadi satu,
siap-siap kelasnya bakal riuh lagi, ramai lagi ya. Seperti itu. Beneran. Iya. Lalu sesudah itu angkatan yang nanti yang kelas 5 ini kelasnya bagus lagi. Ya siap angkatan seperti itu. Ya. Oke, lalu tapi yang terpenting adalah harus semuanya jujur, itu kan. Ya. Kenapa? Kalau misalnya tidak selesai, langsung pada bilang, "Oh, maaf, Bu." Kalau orang sudah mengatakan kata maaf, pasti tidak bisa marah. Pertama Ibu Rika ya, tidak bisa marah, meskipun nanti ya kendalanya adalah Ibu Rika yang akan kena imbasnya ya dari kesalahan kalian, keterlambatan kalian. Ya, oke, kita lanjut. Oke, saatnya tes pengetahuan. Tes secara lisan. Ini terlalu susah. Ya, nggak ingat apa. Oke, bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik? Oke, sini dulu sambil bawa bukunya. Pendapat itu apa? Oke. Jaga jarak. Jaga jarak, yang lainnya masih duduk dulu, bagian. Oke, Eko, caranya bagaimana? Oke. Tolong. Jadi kalau ada orang lagi lemah, jangan kayak apa dulu. Kayak lagi orang lagi lemah, terus aku lagi memotong pembicaraan. Oke. Oh, ini gua lagi yang ke Oke, caranya. kemacam pembicaraan. Selain itu apa lagi? Itu mah sama sama dia. Bukan yang lain. Sama pertanyaan ya? Ya. Sama katanya harus orang dua tidak boleh Duduk dulu, jangan nanti semua. Duduk dulu. 5 dulu di depan. jangan kalimat orang lain. Jadi katanya dia lagi bilangkan dia punya pendapat dan jangan tengah-tengah. Saya belanja tidak, saya tidak setuju. Oh iya. Ayo, hanya 5 dulu di depan. Yang lain duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Kalau tidak akan dilanjutkan. Itu dan pendapat atau nggak ada orang yang setuju ya jangan dia kayaknya ya kayak tidak marah sama orang lain kenapa dia nggak tidak harus dia itu pendapat Oke, baik. Silakan sekarang sambil menunggu yang lainnya duduk dulu, hanya 5 aja di depan. Silakan kalian membuat kelompok. Ya, laki-laki dan perempuan nggak boleh campur ya. Laki-laki dan perempuan pilih sendiri. Tugas kalian untuk di akhir pembelajaran di pembelajaran pramuka ini berarti bulan Juni ya. Menyanyikan 2 lagu wajib nasional. Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya sama apa satu lagi? 1 lagu daerah. Ya. Tapi nggak boleh sama yang lainnya. Misalnya kalau Bandung sudah logam. Ya,
Indonesia Raya sama Garuda Pancasila. Nah yang lainnya silakan. Kamu kalau lagu wajib bebas silakan boleh bisa sama boleh. Tapi yang lagu daerahnya tidak boleh sama. Ya, bisa Indonesia Raya. Oke silakan. Punya siapa ini? Wait, who knows Indonesian songs? Hah? Who knows Indonesian songs? Oke. Ya. Oke. Nah, kita ada berapa orang memangnya? Kelompok yang 5 sisanya 4. Bagaimana cara yang Oke, langsung dari teman ya, dari kelompoknya. Nanti kelompoknya bakal sama terus nggak? Boleh deh ya, jadi berarti ya. Jadi nggak bakal. Untuk pas 7 aja, tapi nggak dapat. Pas 9 lagi kalau pramuka itu bebasin, tapi kalau untuk bahasa Indonesia itu tidak. Oke, Rayana, bagaimana cara? Silakan. Pokoknya sampai apa nah? So, masih berdiri, sisanya duduk dulu. Jangan di sini dulu. Excel udah selesai duduk. Selesai dari kelompok. Natasha, Jadi kita kemana ada potong? pulang. Berani
Jangan memotong. Not very hard. Ya lainnya dulu ya, nanti yang 3 orang yang tidak ada temannya nanti akan ibu masukkan menjadi 5. Ya yang 4 yang berjalan lagi 4 aja. Ceweknya pas. 15. Ya kan? Untuk laki-lakinya? Enggak, cowoknya 20. Ceweknya 20. Oh 20 kan sama 5 juga pasti. Cowoknya 13. Berarti Berasa tubuh 5 orang. iya, satu grup 5 orang. Itu kalau misalnya manfaat juga pasti 5. Enggak. Kalau tidak boleh marah kalau tidak oke. Dari dulu ya. Tadi gue lihat dulu ya. Oke. Kita mau Jalan. kan udah kita lagi. Yang pilih kan Logan dulu. Tapi Logan udah gak mau di kita. Logan bukan subject trigger. Lagi. Kita boleh. Bantu kalau menyampaikan pendapat. Nanti dulu, semua tempat dulu. Lama-lama zaman. Apalagi? Kamu sering membantu orang menyampaikan pendapat. Saya bisa bantu. Bagaimana cara dapat? Rasanya harus seperti apa? Dan dia kalau dan dia gitu.
Boleh istirahat, Ibu mau. Alasan.